Halo, selamat pagi semua. Kita lanjut kuliah aljabar linear dan matematika lanjut. Kita sekarang masuk ke bab 2 tentang determinan. Kenapa kita perlu bahas determinan? Karena seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa determinan ini cukup dengan determinan kita bisa tahu kapan suatu matrik punya inverse atau tidak. Jadi kalau determinannya sama dengan 0, maka matriknya nggak punya inverse. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka matriknya punya inverse. Jadi apa untungnya? Untungnya adalah kita bisa menghemat waktu tanpa perlu tahu siapa inverse sebenarnya. Kita cukup cek dari determinannya, maka kita bisa langsung tahu apakah sistem itu punya solusi atau tidak. Ya, ingat kalau matriksnya punya inverse, berarti sistemnya punya solusi tunggal. Selain itu, kalaupun kita harus cari inverse-nya, untuk mencari inverse kita juga tetap memerlukan determinan. Ya, jadi seandainya punya inverse pun, untuk mencari inverse-nya itu kita tetap memerlukan determinan. Ya. Walaupun bisa juga pakai cara kemarin ya, pakai OBE. Ya, kalau pakai OBE kemarin nggak usah pakai determinan kan, langsung dipindah aja dari A. Kemudian di sini matrik I, di OBE, sampai berubah, pindah I-nya jadi di sebelah kiri, maka ini inverse-nya. Nah, kalau pakai cara seperti ini, nggak perlu pakai determinan. Tapi ini lebih lama dan rawan salah ya, risiko salahnya besar. Jadi sebaiknya kita perlu belajar lagi tentang determinan ya. Di determinan ini ada dua subbab, nanti kita akan belajar determinan pakai ekspansi kofaktor, jadi mencari determinan dengan ekspansi kofaktor, ekspansi berarti diekspansi ya, kofaktor berarti kofaktor, apa itu kofaktor nanti kita pelajari. Kemudian di berikutnya menghitung determinan dengan reduksi baris. Nah, ternyata kita juga bisa mencari determinan pakai reduksi baris, berarti pakai OBE juga. Terus yang ketiga nanti kita bisa juga pakai, karena kita sudah belajar determinan, kita bisa belajar tentang aturan Kramers. Nah, aturan Kramers ini mungkin beberapa dari kalian sudah kenal dari SMA ya, aturan Kramers. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, determinan dengan mencari ekspansi kofaktor. Pertama kita mengingat dulu, recall dulu ya. Kalau matrik 2 kali 2, determinannya kan AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Ya. Maka kalau tidak sama dengan 0, maka A-nya punya inverse. Inverse-nya adalah seperdeterminan, ya, determinannya AD min BC, determinan dari A adalah AD min BC, ini dibalik, DA ini tetap tapi berubah tanda. Nah, itu inverse-nya. Ini hanya berlaku untuk matrik 2 kali 2. Kalau 3 kali 3, tidak seperti ini caranya, berbeda lagi. 4 kali 4 juga berbeda lagi. Ya. Nah, terus kita kalau gitu, sebenarnya apa sih determinan secara umum itu? Nah, kok bisa dia menentukan seperti ini untuk 2 kali 2, tapi kok nggak bisa dipakai di 3 kali 3? Nah, kita mau cari definisi asli dari determinan dari suatu matrik itu gimana sih sebenarnya. Gitu. Nah, untuk menuju ke sana, kita kenalan dulu sama yang namanya minor sama kofaktor. Ya. Ini misalkan matrik A, entry-nya A11, A12, A21, A22. Ya, ingat indeks ini menyatakan baris dan kolom. A21 ini berarti entry matrik A, baris kedua, kolom ke-1. Baris 1, baris 2, ya, baris kedua, kolom ke-1. Berarti ini. Ya. Nah, determinan, kalau matriks, notasinya itu kurung siku. Kalau determinan mutlak. Nah, determinan itu berupa skalar. Ya. Bukan matriks, jadi hati-hati notasinya penting. Kalau kurung siku berarti matrik, kalau mutlak, ya itu berarti dia skalar. Berarti menandakan determinan. Determinannya ini kali ini dikurangi ini kali ini. Ya. Nah, sekarang kalau 1 kali 1 gimana? Nah, determinan dari skalar adalah skalar itu sendiri. Ya. Determinan dari skalar adalah skalar itu sendiri. Sekarang ini kita masuk ke definisi dari minor entry AIJ. Atau notasinya MIJ. MIJ itu apa? Minor entry AIJ. Jadi setiap entry itu punya minor, karena ini AIJ ini kan entry ya. Entry dari matrik pada baris ke I, kolom ke J. Berarti setiap entry itu punya minor. Minor dari entry soalnya bahasanya. Minor dari entry. Minor dari entry itu apa? Minor dari entry AIJ itu apa? Dia didefinisikan sebagai determinan dari submatrik. Jadi minor itu adalah determinan. Oh, berarti skalar ya. Karena determinan itu skalar.
minor entry AIJ itu adalah determinan siapa? Determinan dari submatrik. Nah, submatrik ya, yang yang tersisa dari setelah menghapus baris ke I dan kolom ke J dari matrika A. Jadi, kalau minor entry AIJ, berarti adalah determinan submatrik setelah menghapus baris ke I dan kolom ke J dari matrik A. Nah, terus kalau di depannya dikasih min 1 pangkat I plus J dari MIJ tadi simbol minor ya, maka ini disebut sebagai kofaktor dari entry. Kofaktor. Jadi bedanya kofaktor sama minor adalah cuma di tandanya ya. Min 1 pangkat I plus J ini kan hasilnya cuma 2 ya kemungkinannya, yaitu min 1 atau 1 kan, nggak ada yang lain kan. Ya. Kalau pangkatnya genap, maka min 1 pangkat genap 1. Kalau pangkatnya ganjil, maka min 1 pangkat ganjil min 1. Jadi minor sama kofaktor itu yang beda cuman tandanya ya, apakah tandanya sama-sama positif atau berlainan tanda. Ya. Dilihat berdasarkan apanya? I plus J-nya. Kalau I plus J-nya dijumlahkan ganjil, maka minor sama kofaktornya itu pasti berlainan tanda. Tapi kalau I plus J-nya itu genap, maka minor sama kofaktornya tandanya sama. Kalau minornya negatif, berarti kofaktornya juga negatif. Ya. Nah, langsung ke contoh. Misalkan ini matrik A 3 kali 3, yang ditanya M11. Berarti ini maksudnya minor entry dari matrik A baris ke-1 kolom ke-1. Ya, berarti ingat definisi minor tadi hapus determinan submatrik dari setelah dihapus baris ke I dan kolom ke J. Karena IJ-nya 11, berarti dihapus baris ke 1, kolom ke 1. Sisa ini. Nah, determinannya adalah 16. Berarti minor dari A11 itu adalah 16. Ya. Terus kalau misalkan ditanya lagi, coba cari M21. Nah, M21 berarti baris kedua, 1, 2, ini baris kedua dihapus, kolom ke 1 dihapus. Berarti sisa 1, min 4, 4, 8. Ya, determinan sisanya kan baris kedua kolom ke 1. Baris kedua kolom ke 1 ini dihapus, berarti sisa 1 min 4, 4, 8. Nah, determinan siapa? Determinannya adalah 8 dikurang ditambah 16 ya. Berarti berapa? 8 tambah 16 berapa? 2, 24 ya. Ya. Nah, itu ya. Itu kalau M21. Coba lagi misalkan dicari lagi M22. Kalau M22 berarti baris kedua kolom kedua dihapus. Baris kedua dihapus, kolom kedua dihapus, berarti tinggal 3 min 4 1 8. Ya, berarti berapa nih? 24 ditambah 4 sama dengan 28. Ya. Nah, 21, 22, terus misalkan berapa? 3 atau 1 3 mungkin. 1 3 berapa? 1 3 berarti baris ke 1 kolom ketiga. Baris ke 1 kolom ketiga. Berarti sisa ini ya. Berarti 2 5 1 4 berarti 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, ini minor ya, minor. Kalau kofaktor gimana? Ingat, kofaktor itu adalah sama dengan minor ya, tapi yang bedakan cuma tandanya kan ya. Lihat. Bilangan ini itu disebut sebagai kofaktor. Ini itu siapa? Ini kan min 1 I plus J MIJ. Lah, MIJ kan tadi minor ya. Bedanya cuma dikasih ini kan, min 1 pangkat I plus J. Min 1 I pangkat I plus J itu hasilnya kalau nggak 1 min 1. Ya, berarti kesimpulannya minor sama kofaktor ini cuman beda di tanda. Ya, kapan beda? Beda di tanda kalau pangkatnya ini atau jumlah baris sama kolomnya ini ganjil, ya. Kalau jumlah baris sama kolomnya genap, maka dia tandanya sama. Jadi cepat saja kalau ditanya C21, nah M21 tadi kan 24 ya. Berarti ini 24. 2 tambah 1 itu kan ganjil. Ya. Ganjil berarti ini min. Ya. Terus kalau ditanya C22, C22 itu 28 ya. Karena 2 tambah 2 itu 4, genap. Berarti min 1 pangkat 2 tambah 2 itu min 1 pangkat 4, min 1 pangkat 4, 1. Berarti sama dengan 28. Ya, ini sama dengan M22.
Saya suka ditanya C13 berapa? C13 itu 3, ya. Karena 1 tambah 3 itu genap, 4, ya. Berarti tandanya sama. Ini berarti sama dengan M13. Kalau C11, C11, 1 tambah 1 genap, ya 16, ya, sama ya. C11 kan M11-nya 16, 1 tambah 1 genap, jadi karena genap tandanya berarti sama, sama-sama 16. Ya. Nah, lanjut. Jadi itu ya, jadi minor sama kofaktor. Minor itu adalah determinan submatrik setelah baris ke I dan kolom ke J dihapus. Kalau kofaktor itu adalah sama dengan minor, hanya berbeda tanda. Kapan beda? Kalau baris dan kolomnya dijumlahkan ganjil. Ya. Lanjut. Nah, atau gampangnya ya, pakai tanda ini. Ya, dulu kalau di SMA pasti udah kenal ya, langsung plus min. Nah, itu dari mana sebenarnya? Ya, dari sini, dari definisi ini. Ya. Jadi kalau baris ke 1, kolom ke 1 berarti plus. Ya, maksudnya tetap tandanya sama. Baris ke 1, kolom kedua, 1 tambah 2 ganjil, 3 berarti dia min. Min itu maksudnya berubah tanda. Kofaktornya berubah tanda dengan minornya atau berbeda tanda dengan minornya. Dan seterusnya. Plus min. Jadi asalnya dari sini sebenarnya. Ya, jadi C11 sama dengan M11. Terus C21 baris 2 kolom 1 ini sama dengan min M21 gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang definisi kofaktor itu coba kita pakai di matrik 2x2. Ya. Plus, min, plus. Berarti determinan dari A itu adalah kalau kita pilih baris pertama ini, maka ekspansi kofaktornya adalah berarti A11 kali C11 ditambah A12 kali C12, indeksnya sama. Ya, ini disebut sebagai ekspansi kofaktor. Kenapa kok ini disebut ekspansi kofaktor? Ya, karena dikali dengan kofaktornya diekspansi. Ini diekspansi dengan mengalihkan skalar sesuai indeksnya dengan indeks yang sesuai. Itu kalau milih baris 1. Kalau milih baris 2, berarti A21 kali C21 tambah A22 kali C22. Itu kalau milih baris. Kalau milih kolom gimana? Kalau milih kolom juga sama. Kalau milih kolom 1 berarti A11 kali C11 tambah A21 kali C21. Kalau milih kolom 2 berarti sama A12 C12 A22 ditambah A22 kali C22. Itu kalau milih kolom 2. Nah, ini sama dengan berarti sama semua, ya. Boleh milih salah satu. Artinya, mengerjakan determinan itu kalian boleh milih baris 1 atau baris 2, kolom 1 atau kolom 2. Cukup pilih salah satu, nggak usah dikerjakan semua. Ya, tapi kalau mau dibuktikan ini pasti sama semua hasilnya, ya. Coba kita buktikan. Jadi misalkan A-nya di situ adalah A11, A12, A21, A22. Ini A-nya. Nah, kalau di SMA, ya, kita langsung bisa tahu kan, determinan A itu adalah A11 kali A22 min A12 kurang A21. Nah, ini kan. Nah, sebenarnya dari mana sih ini? Gitu kan. Sekarang kita membuktikan itu. Dari mana nih rumus ini? Kok bisa gini ya gitu. Nah, ini pakai ekspansi kofaktor. Coba kita pilih baris 1 dulu ya. Kalau kita pilih baris 1, pilih yang ini, maka determinan dari A itu apa? Determinan dari A itu adalah A11 kali C11 tambah A12 kali C12. Nah, A11 apa? A11 ya A11 karena dia skalar kan. C11 apa? C11 yang barusan kita pelajari tadi. C11 itu adalah kofaktor ya. Berarti sama dengan minor kan? C11 berarti ini, ya. C11 berarti hapus baris ke 1, kolom ke 1, berarti determinan sisanya. Ya. Berarti ini kan sama dengan A22 kan? Nah, cuman karena dia skalar, determinan skalar kan sama dengan dia sendiri. Ya. Ingat nggak? Tadi kan C11 itu sama dengan, secara umum ya, saya kasih yang biru, bahwa CIJ itu sama dengan min 1 pangkat I plus J
kali MIJ, gitu kan? Nah, dari sini kita tahu bahwa CIJ itu sebenarnya sama dengan MIJ, ya. Cuman yang membedakan tandanya. Tandanya minus atau plus. Nah, minus atau plus yang bergantung pada barisnya, kalau tambah sama kolomnya hasilnya ganjil atau genap, gitu kan? Nah, sekarang berarti C11 ini kan sama aja dengan M11 kan? M11 berarti hapus baris ke-1, kolom ke-1, berarti tinggal ini nih. Determinan skalar sama dengan dia sendiri. Berarti ini sama dengan A22, ya. Terus ingat karena dia CIJ kan, sebenarnya kan CIJ. Nah, berarti harus diperhitungkan ininya, I plus J. Karena baris 1, kolom 1 dijumlahkan genap, maka CIJ-nya sama dengan MIJ. Jadi ini benar. Terus ditambah A12 kali C12 sekarang. C12 berarti hapus baris ke-1, kolom kedua. Berarti determinan sisanya. Determinan ini kan. Ini skalar. Determinan skalar adalah dia sendiri. Berarti sama dengan A21 sama dengan A21. Nah, tapi ingat. Ya, C12 ini karena barisnya 1, kolomnya 2, dijumlahkan 3 ganjil, maka C12 berlainan tanda dengan minornya. Seperti ini. Nah, jadi kalau dirapikan apa nih? Sama dengan A11, A22 min A12, A21. Sama dengan ini. Ya. Nah, itu kalau kita milih baris 1. Sekarang kalau kita milih baris 2 gimana? Sama juga kalau kita milih baris 2, ini misalkan, berarti determinan matrik A itu sama dengan siapa? A21, C21 ditambah A22, C22. Jadi ekspansi kofaktor. Kofaktornya diekspand. Ya. A21, A22 dari sini. Karena kita milih baris 2. Nah, terus gimana tuh mengerjakannya? Ya sama, kita kerjain. Seperti ini, A21, ya. C21, berarti baris 2, kolom 1. Baris 2, kolom 1. Hapus baris 2, hapus kolom 1, berarti sisa ini. Berarti A12. Ya. Determinan dari A12 itu adalah A12 sendiri. Karena 1 tambah 2 itu ganjil, dijumlah maka ini negatif. Ya. Terus habis itu ditambah A22, C22. C22 itu berarti hapus baris 2, kolom 2, berarti sama dengan ini. Determinan A11. Determinan A11 adalah dia sendiri karena dia skalar. Nah, ini kalau dirapikan adalah A11, A22, min A12, A21. Kembali lagi ke sini. Ya. Nah, lagi misalkan satu lagi. Misalkan milih kolom 2. Nah, milih kolom 2. Kalau milih kolom 2, berarti determinan A itu sama dengan siapa? Di A12 kali C12 ditambah A22 kali C22. Nah, berarti sama dengan A12 C12. Berarti baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Hapus baris 1, hapus kolom 2, berarti tinggal ini. Determinan A21 adalah dirinya sendiri. Berarti A21 cuman 21, 12, ini kan 1 tambah 2 ganjil, berarti berlainan tanda. Nah, ditambah A22, C22. C22 berarti hapus baris 2, hapus kolom 2, jadi tinggal A11. A11, 2 tambah 2 itu 4, genap, berarti sama. Enggak berbeda tandanya ya. Oke, kalau dirapikan, A11, A22, min A12, A21. Nah, ini kembali ke sini juga. Nah, besok kalian perlu nggak mengerjakan ini semua? Nggak perlu ya, cukup pilih salah satu. Kalian mau mengerjakan dari baris 1, mau mengekspansi kofaktor dari baris 1, atau mau mengekspansi kofaktor dari baris 2, atau mau mengekspansi kofaktor dari kolom 1, atau dari kolom 2. Nggak perlu semuanya. Ini saya kerjakan semua biar kalian yakin bahwa semuanya hasilnya sama ke sini. Ya. Jadi mau pilih baris atau kolom, hasilnya sama. Determinannya sama. Nah, coba kita ke contoh ya. Nah, ini definisinya. Ini ekspansi kofaktor sepanjang kolom
Jadi ini kolom, nah ini ekspansi kofaktor sepanjang baris. Jadi kalian boleh mengekspansi kolomnya atau boleh mengekspansi barisnya. Ya. Nah, misalkan ini contohnya, biar tahu. Coba 310 min 2 gitu. Nah, ini dia kalau kita lihat dia milih siapa nih? 310. Berarti dia milih baris 1 ya. Milih baris 1. Terus dia udah pintar nih, min-nya udah taruh di depan. Ya, karena pakai yang tadi. Plus min, plus min, plus min, plus min. Ya. Jadi, ini kalau lengkapnya gimana harusnya? Kalau milih baris 1, berarti harusnya gimana? Determinan A, ini saya tulis dulu biar tahu. A-nya adalah 310, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Ya. Terus dia milih baris 1. Milih baris 1 berarti harusnya, kalau berdasarkan rumus, dia gimana? Ya, harusnya 3 kali determinan sisanya, min 4, 3, 4, min 2, ya kan? Jadi, oh ya udah, kita tulis dulu rumusnya ya, biar tahu. Jadi kalau nulis rumusnya berarti apa? A11 kali C11 tambah A22, sorry, A22 ya. Ini berarti apa nih? A12 kan ya? A12, A12 kali C12, A13 kali C13. Nah, berarti A11 siapa? 3 kan? Ini kan? C11 berarti hapus baris 1, hapus kolom 1, berarti tinggal ini. Ya. Berarti di sini min 4, 3, 4, min 2. Ya, terus ditambah A12 baris 1 kolom kedua, ya kan? 1 ya. 1 kali C12. Berarti hapus baris 1 kolom 2. Berarti tinggal min 2, 3, 5, min 2. Min 2, 3, 5, min 2. Nah, tapi ingat, ini kan kalau dijumlahkan 3 ganjil kan? Kalau ganjil berarti ini berubah tanda kan determinannya. Nah, sama dia langsung taruh di depan. Kemudian langsung taruh di depan. Nah, di sini min. Nah, gitu. Ya, kalau mau langsung itu nggak apa-apa. Ditambah A13. A13 berarti 0. 0 kali ya udah nggak usah ditulis. Nah, ini keuntungannya ya. Ini keuntungannya kenapa kita diberi kebebasan mau milih baris atau mau milih kolom. Ya. Keuntungannya apa? Pilih baris atau kolom yang memuat 0. Nah, kalau memuat 0 kita jadi nggak perlu repot-repot nyari determinan yang di sini karena apapun hasil di sini kalikan 0 hasilnya 0 ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kalian dikasih pilihan mau milih baris atau kolom, nah pilih yang baris atau kolom yang memuat 0 paling banyak. Memuat 0 paling banyak. Supaya apa ya? Supaya dikali sama dengan 0 nanti ya. Ini kan. Kalau mau tulis lengkap ya untuk pertama-tama ya apa ya. Berarti AC13 berarti baris ke-1 kolom ke-3 dihapus berarti tinggal ini. Berarti min 2, min 4, 5, 4. Nah, tapi kan nggak perlu dihitung apapun ini untuk dikali 0 kan tetap 0. Ya. Jadi kita tinggal hitung ini. Berarti sama dengan siapa nih? 3 kali ini berapa? 4 kali min 2, 8 ya. 8 min 12 dikurangi 4 min 15. Nah, berarti sama dengan 8 min 12 min 4 kurangi min 11. Berarti ini min 12 tambah 11 sama dengan min 1. Ya, coba kita cek dengan cara yang biasa kalian kerjakan di SMA. Di SMA kalian kerjakannya biasanya gimana? Ini ditambahin lagi kan? Ditambahin apa? 3, 1, min 2, min 4, 5, 4. Ini kan ya? Berarti determinan A siapa? Ini kan? Salah. Kalau di SMA berarti ini. Ini. Ya, berarti 3 kali min 4 kali 2 ditambah 135 ditambah 0 ya, baru dikurangi
kurangi dengan, coba itu di-mute dulu ya, kurangi dengan ini 0 ditambah 433 ditambah min 2 min 2 1. Ini kan, nah, hasilnya adalah sama dengan berapa nih? 3 kali, Pak, itu harusnya min 2, Pak. mana itu min 2? 3 kali min 4 kali min 2, Pak. Oh ya, oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Berarti ini harusnya 3. Ya, kalau ada kesalahan langsung diingetin ya, biar nggak makin salah kebetulan. Ini di min 8 berarti 24 ya. 24 ditambah 15 dikurangi ini berapa? 36 ya. 36 tambah 4. Berarti sama dengan ini berapa? 39 dikurangi 40 sama dengan min 1. Nah, sama ya. Sama ya. Nah, cuman kelemahannya apa? Kelemahannya adalah cara ini hanya bisa digunakan di matrik ukuran 3 kali 3. Ini kalau 4 kali 4, nah ini sudah nggak berlaku lagi caranya. Nggak boleh pakai cara ini. Kalau 4 kali 4 matriksnya gimana? Ya harus pakai ini memang. Harus pakai ekspansi, kofaktor. Pakai cara determinan yang sesungguhnya. Nah, ini kalian bisa cek ya. Kalian bisa cek, ini tadi kan di soal, di buku dia milih baris 1 ya. Kalau seandainya kalian milih kolom 3 pun juga pasti sama hasilnya. Milih kolom 3. Coba ya, saya kasih contoh nggak apa-apa. Kalau milih kolom 3, berarti ini kan. Jadi plus, min, plus. Ya. Berarti determinan A sama dengan 0. Ya. Plus, min, plus, min. Berarti min 3 kali determinan sisanya. 3, 1, 5, 4. Ya. Plus, min 2 kali determinan sisanya. 3, 1, min 2, min 4. Berarti sama dengan min 3 dikali 12 min 5 ditambah min 2 dikali min 12 plus 2. Berarti min 3, ini 12 kurang 5 berapa ya? 7 ditambah min 2 kali min 10. Berarti ini min 21 ditambah 20 sama dengan min 1. Nah, sama ya. Ini kalau kita ngerjakannya tadi milih yang kolom 3. Kenapa kok milih kolom 3? Ingat tadi tipsnya adalah pilih yang memuat paling banyak nolnya. Nah, ini saya pilih kolom 3 karena dia memuat 0. Kalau ada 0 lagi di sini, ada 0 lagi di sini gimana? Ya pilih yang paling banyak memuat 0, berarti pilih kolom 2 sini. Supaya nggak lama-lama itu. Ini 3, min 2, 5. Nah, ini dia milih kolom 1 ya. Kalau milih kolom 1, 3, min 2, 5. Jadi plus, min, plus. Plus 3, min, plus 5. Nah, gitu ya. Min 2-nya nggak berubah, tetap di sini. Karena skalarnya ya. Nah, oke. Terus, nah kalau ini. Coba, ini berarti milih siapa? Ini, kalau gitu, ayo cepat. Ini milih kolom 2 ya. Nah, kenapa? Karena kolom 2 memuat 0 paling banyak, 3. Jadi gimana tuh determinannya? Determinan matrik A, berarti kalau milih kolom 2, nah hati-hati diperhatikan tandanya ya. Plus, min, plus. Nah, berarti plus 1 dikali determinan sisanya. Dibuang ini, dibuang ini. Berarti 1, 0, min 1, 1, min 2, 1, 2, 0, 1. Ya kan? Kan harusnya 0 kali determinan ini. Terus ditambah 1 kali determinan ini. Dikurangi 0 kali determinan ini. Ya, tambah 0 lagi kali determinan ini. Nah, gitu kan. Nah, cuman karena dikali 0, berarti kita cukup perhatikan ini aja. Plus, min, plus. So, berarti plus 1. Nah, tinggal dibuang. Ini sama ini dibuang. Nah, jadi tinggal 1, 0, min 1. 1, min 2, 1. 2, 0, 1. Ya, nah, ini ngerjakannya gimana? Sama lagi. Ini kan determinan lagi kan. Nah, ini determinan lagi. Ngerjakannya sama lagi.
pakai cara determinan, berarti pilih yang paling banyak nolnya. Nah, berarti sama dengan siapa? Ini berarti sama dengan 1 kali, ingat, ini kan matrik baru lagi kan, determinan baru lagi kan, berarti mulai lagi dari sini plus. Plus, min, plus. Nah, berarti kalau plus berarti tandanya nggak berubah tanda. Berarti min 2 kali determinan sisanya. 1, min 1, 2, 1. Jadi sama dengan min 2 kali 1 plus 2. Jadi sama dengan min 2 kali 3 sama dengan min 6. Nah, ya, jadi determinan matrik 4 kali 4 ini adalah hasilnya min 6. Gampang ya? Gampang. Jadi kalau ketemu lagi determinan ini ya sama kerjakannya, kerjakan pakai cara determinan. Nggak usah panik. Nanti kalau misalkan milih yang ini gimana Pak? Ya sama juga ya, berarti ini kali determinan ini plus min plus min. Nah, berarti ditambah 1 kali determinan ini. Nah, mengerjakan determinan ini gimana? Ya sama lagi. Coba saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh biar makin paham. Nah, ini salah ya. Ini bukan A ya. Ini harusnya apa? Ini determinan. Determinan A sama dengan ini kalau saya milih baris 1 ya. Kalau milih baris 1 berarti plus. Oke, plus 1 kali ini dihapus, ini sama ini dihapus, jadi tinggal 1, 2, 2, 0, min 21, 0, 0, 1, ya. Plus, min. Berarti min 1 gitu kan ya. Kali determinan ini. Itu 3, 1, 2, 1, 0, min 2, 2, 0, 0. Nah, gitu kan. Terus ngerjain ini gimana? Ya sama, ngerjain ini berarti pakai determinan lagi. Berarti sama dengan 1. Sekarang ini pilih siapa? Ini, saya pilih ini. Ya, berarti 1 kali 1 kali min 2, 1, 0, 1. Ini ditambah, ya, tambah, berarti ini saya pilih siapa? Ini saya pilih ini. Oh, tadi kolom, sekarang saya coba pilih baris ya. Saya pilih ini. Nah, kalau udah milih, hati-hati, diperhatikan. Plus, min, plus. Oh, berarti 2, tetap ya. 2 kali 1, 2, 0, min 2. Ya, jadi hati-hati tandanya. Tanda ini diperhatikan. Ini, yang ini biar kelihatan. Ini harus min. Nah, ini dari mana ini? Dari plus, min, plus, min. Ini jadi min 1. Nah, ini dilanjut. Kalau dilanjut, jadi apa? Sama dengan 1 kali min 2 ditambah 2 kali min 2. Berapa nih? Min 2, min 4, min 6. Nah, sama ya. Ini tadi dia milih kolom 2, yang ini dipilih baris 1. Hasilnya sama-sama nih 6. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kaitkan sama jenis-jenis matrik kemarin yang udah kita pelajari. Kemarin kita udah belajar matrik, ada matrik segitiga, ada matrik diagonal ya. Nah, itu determinannya gimana? Ini, coba kalau kayak gini, ini kan matrik segitiga kan? Segitiga bawah atau atas? Ini matrik segitiga bawah ya. Diagonal ke bawah. Nah, ini matrik segitiga bawah. Determinannya gimana? Ya sama pakai konsep tadi. Berarti pilih yang paling banyak nolnya. Misalkan pilih ini. Nah, berarti tinggal A11 kali determinan ini kan. Nah, ini. Berarti kan plus. Plus, min, tapi ini karena 0 berarti nggak usah dianggap. Di plus ini kali determinan sisanya. Nah, ini matrik lagi, determinan lagi nih. Nah, berarti lagi sama, kerjakan yang paling banyak nolnya. Dari ini. Nah, karena ini persoalan baru, problem baru, berarti plusnya mulai lagi dari sini. Plus, min, plus. Jadi plus ini kali determinan sisanya. Ini. Ya. Terus ini ngerjainnya gimana? Ya, ini kali ini, kurang ini kali ini. Ini kan 0 kan? Jadi ini. Nah, ternyata kesimpulannya, kalau matrik segitiga, determinannya itu adalah perkalian diagonalnya. Ini kan A11, A22, A33, A44. Jadi kan sebenarnya ini kan yang dikaliin.
Jadi kalau matriks segitiga, atas atau bawah sama aja, maka determinannya itu tinggal mengalihkan semua diagonalnya. Nah, jadi kalau ada diagonalnya 0 saja satu, berarti pasti dia nggak punya inverse, ya, karena determinannya sama dengan 0. Ya. Ini yang dikenalkan di cara SMA. Sekarang, nah coba kita main-main. Ini apa nih? Minor dan kofaktor. Ya, coba. Ya, kita coba kerjain minornya. Yang nomor 1 dulu ya. Minornya, matrik minor itu boleh kita tulis M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, 33. Ayo, minornya. Ini matriksnya ini. M11 berarti adalah ini hapus, berarti determinan ini. Determinan ini berarti 7 kali 4, 28, tambah 1 berarti 29. Ya. 29, terus M12 berarti ini sama ini dihapus, berarti tinggal 6 kali 4, 24, dikurangi 3, berarti 21. Kalau minor nggak pakai peduli tanda-tanda kan ya, nggak pakai ini harus plus atau harus min ya, nggak perlu. Kalau kofaktor baru. Nah, terus habis itu M13. M13 berarti baris 1 kurang 3, ya, berarti determinan ini, jadi 6 ditambah berapa? 21. 6 tambah 21, 27. Terus M21 berarti yang ini, berarti ini dihapus, berarti tinggal min 2 kali 4, min 8, min 3, min 11, terus M12, nah ini 22 ya. Kalau M22 berarti ini semuanya dihapus, berarti 4 tambah 9. 4 tambah 9, 13. Terus M23 berarti ini sama ini dihapus, 1 min 6, berarti min 5. Terus M31 yang ini dihapus, berarti tinggal ini 2 kurangi 21. 2 kurangi 21 berapa? 19. M32 berarti yang ini dihapus, berarti min 1, min 9. Min 18. Min 1, min 18 berarti min 19. Terus kalau M berapa nih? M33. M33 itu berarti yang ini, berarti hapus ini, berarti tinggal ini 7 ya. 7 tambah 12. 19. Ini minornya. Kalau matrik kofaktornya berarti apa? C11, C12, C13, C21, C22, C31, C32, C33. Kan kofaktor sama dengan minor ya, cuman beda tanda. Tandanya itu apa? Tandanya itu kan gini kan. Tandanya itu plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Ya, berarti kofaktornya itu adalah ini tetap 29, ini yang 21. Ya, lihat ke sini. Nah, berarti ini 27, ini berarti 11, ini berarti 13, dan ini berarti 5, ini berarti min 19, ini berarti 19, ini berarti 19. Nah, ini matriks kofaktor. Ya. Ini matriks minornya, ini matriks kofaktornya. Ya. Nah, sekarang itu sudah. Coba kita mulai use cara teknik metode determinan. Nah, ini coba. Determinannya berapa nih?
Katanya aja. Nah, ini determinannya berapa? Ini determinannya adalah min 1. Ya. Kan ini matriks segitiga kan? Ingat matriks diagonal itu adalah dia matriks segitiga bawah sekaligus dia matriks segitiga atas. Nah, kalau matriks segitiga determinannya tadi apa? Perkalian diagonalnya. Berarti tinggal 1 kali min 1 kali 1. Jadi determinan matriks ini adalah min 1. Determinan ini adalah 8. Kalau yang ini berapa? Tidak ada, Pak. Jadi determinannya Determinannya 0, Pak. Kan dikali 0. pilih aja nih baris 1 semua. Kalau baris 1 kan berarti 0 kali ini tambah 0 kali ini tambah 0 kali tambah 0 kali ini karena nomor 0 semua. Yang ini determinannya berapa? Nah, ini karena matriks segitiga berarti tinggal 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ya. Berarti 6 kali 4. Berapa 6 kali 4? 24 ya. Determinannya 24. Enak ya, cuma lihat-lihat aja udah selesai. Ini determinannya 6, ini determinannya min 3, min 6, min 6, berarti 6 kali 3, 18. Nah, determinan ini 18 ternyata. Iya, gitu ya. Ini iya ya, gitu. Kalau ini gimana? Ya sama, berarti ini pilih baris 1 kan? Karena paling banyak 0 yang dicari. Ini dipilih, jadi 4 kali determinan ini plus min. Berarti min 1 kali determinan ini. Ya. Nah, nanti determinannya sisanya ya dikerjakan lagi manual ya. Tadi ada teorema-teorema. Ya udah. Nah, ini determinannya berapa? Determinannya berapa? Determinannya berapa? Yang tahu? Determinannya 0 ya. 0, ya. Kenapa 0? Ya, pilih aja nih baris 1. Pilih baris 1, berarti kan plus, min, plus. Berarti 1 kali determinan ini, ya, dikurangi 1 kali determinan ini. Ini kan sama kan determinannya, berarti ini sama ini saling meniadakan. 0, berarti kan? Ditambah 1 kali determinan ini. Nah, determinan ini kan 0. Ini k pangkat 3 dikurangi k pangkat 3, 0. Ya. Jadi cukup dilihat saja sudah tahu ya. Determinan ini 0. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 2. Masih ada 15 menit. Menghitung determinan pakai reduksi baris. Ya, pakai reduksi baris. Reduksi baris berarti kita ada kaitannya sama operasi baris elementer. Ya. Ini ada teoremanya dulu. Misalkan A matriks persegi, kalau A punya baris atau kolom yang 0 semua, ada aja satu baris yang 0 semua entry-nya, atau ada aja sebuah kolom yang 0 semua entry-nya, maka determinannya pasti 0. Itu tadi dicontohin tadi ya. Contohin. Nah, ini kan ada baris yang muat 0 semua. Loh, nah, udah nggak usah dihitung lama-lama, pasti determinannya 0. Ya, pilih aja baris itu kan. Ya. Penjelasannya gimana secara umum ini? Nah, ini pembuktiannya ya. Berarti 0 kali itu, 0 kali itu, tambah 0 kali itu sama dengan 0. Oke, lanjut teorema berikutnya. Misalkan A matriks persegi, determinan A sama dengan determinan A transpos. Nah, ternyata determinan itu mengawetkan transpos. Apa maksudnya mengawetkan? Matriks A itu ternyata determinannya sama dengan matriks A yang ditranspos. Jadi kalau punya A, matriks A, terus kalian transpos, yang determinan itu sama mereka. Awet itu maksudnya. Makanya mengawetkan determinan, mengawetkan transpos. Yang determinan yang mengawetkan transpos. Kan operasinya transpos. Dari A, terus kalian transpos. Ternyata semua ini determinannya sama.
Nah, itu kalau di matematika istilahnya preserve atau mengawetkan. Ya. Berarti operasi determinan ini mengawetkan transpose. Mengawetkan maksudnya apa? Determinannya sama, nggak berubah. Nggak percaya. Kenapa ya? Kenapa ya bisa gitu ya? Coba. Nggak usah saya tanya nggak percaya. Kenapa bisa gitu ya? Kalau punya matrik A, ya, terus saya transpose, kok determinannya sama ya? Nah, karena apa tadi? Konsep determinan tadi kan kita boleh milih baris dan kolom bebas. Ya kan? Jadi kalau di A kalian mengerjakan pakai baris, ya, milih baris ke I misalkan, sesungguhnya di matrik A transpose kalian milih kolom ke I. Ya, nah, mereka akan sama kan? Karena determinan itu kerjakannya boleh milih baris, boleh milih kolom, hasilnya sama semua. Jadi kalau kalian mencari matrik A, mencari determinan dari matrik A pakai baris ke I, maka sesungguhnya di A transpose itu adalah kalian nyarinya pakai kolom ke I. Atau sebaliknya, misalkan di A, kalian nyari determinannya pakai baris ke J, maka sesungguhnya pakai kolom ke J misalkan, pakai kolom ke J. Maka sesungguhnya di A transpose kalian nyari determinannya itu pakai baris ke J. Ya, ya gitu ya. Nah, sekarang kita selidiki dulu ya, operasi baris elementer yang mana yang mengawetkan, yang diawetkan oleh determinan. Kayak ini tadi ya, istilah mengawetkan tadi di sini. Mana tadi? Ini ya. Bahwa determinan itu mengawetkan operasi transpose. Ya. Nah sekarang OBE kan ada 3. Ya. Mengalihkan baris dengan skalar tak 0, ini kan mewakili ya, baris 1 dikalikan dengan skalar tak 0K, berarti kan OBE ya. Yang ini menukar baris, ya kan? Awalnya di sini, baris 1 sama 2 ditukar, maka dia jadi ini. Ya, itu kan OBE juga, menukar baris. Sama ini, nah ini kan menandakan apa? Menambah baris pertama dengan kelipatan baris kedua. Nah, jadi ini kan, baris pertama, R1 ditambah K kali R2. Nah, ini kan OBE juga, menambah baris dengan kelipatan baris lain. Nah, kita mau cek nih sekarang, kita mau cek determinan ini mengawetkan OBE yang mana. Mengawetkan maksudnya apa? Nggak merubah determinannya. Kalau kita lakukan OBE, determinannya nggak berubah. Nah, kita cek. Ternyata kalau mengalihkan baris dengan skalar tak 0, determinannya berubah. Berubah gimana? Ya, berubah tinggal dikali dengan skalarnya. Jadi ini determinan matrik A. Kalau ada kelipatan, kelipatannya keluar. Nah, determinan B itu adalah kelipatan kali determinan A. Kelipatan K dari determinan matrik A. Jadi, kalau kalian melakukan OBE ya, dengan mengalihkan baris dengan skalar tak 0, maka determinannya berubah. Berubah gimana? Berubah jadi K kali kelipatan dari determinan aslinya. Contohnya gini. 1, 2, 3, 1. Ini kita tahu determinannya berapa? 1 min 6, min 5. Nah, sekarang saya kali nih baris pertama, baris ke 1 atau baris kedua ya, misalkan baris kedua saya ganti, saya kali 2, saya kali 4 misalkan, jadi ini 12, ini 4. Coba kalau kita hitung manual, ini manual ya, kalau kita hitung manual, berarti ini kan 4 dikurangi 4 sama dengan min 20. Nah, min 20 itu sama aja dengan 4 kali min 5. Nah, 4-nya diperoleh dari mana? Nah, ini tadi kan, ini baris ini kita kali dengan 4. Sorry, bukan itu yang kita kali. Baris ini yang kita kali dengan 4, maka hasilnya ke sini. Nah, maka ini juga dikali 4. Ya. Jadi, kalau kalian melakukan OBE pada suatu matrik dengan mengalihkan baris, maka determinannya juga berubah. Awalnya min 5, berubah jadi min 20. Dari mana min 20 ya? Yang determinan aslinya dikali kelipatannya. Min 5 kali 4. Ya. Terus kalau menukar baris, ini dia cuma berubah tanda. Tandanya saja yang berubah. Ya. Nah, ingat ini menukarnya sekali. Kalau menukarnya sebanyak 2 kali, ya dia jadi positif lagi kan berarti. Nah, jadi dengan kata lain, kalau menukar baris sebanyak ganjil kali,
sebanyak ganjil kali itu berapa? Misalkan 1, 3, banyak sekali, 3 kali, 5 kali menukarnya, maka determinannya berubah tanda. Tapi kalau menukarnya sebanyak genap kali, maka determinannya sama. Ya. Kalau genap menukarnya. Misalkan objek yang pertama tukar baris 1 dengan 2. Objek yang berikutnya tukar baris 2 dengan 3. Nah, kan menukarnya 2 kali. Jadi determinannya sama nanti. Nah, berikutnya, atau ya kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh, ya ini aja lah. Ini ya. Ini kan matrikannya ya. Misalkan gini. Terus, saya punya matrik B. Ya. Matrik B itu dari matrik A, tapi saya tukar barisnya. 3, 1, 1, 2. Ini. Ini kalau kita hitung manual, ini berarti ini. 3 kali 2, 6, kurang 1. Sama dengan 5. 5 ini adalah min 1 kali 5. Min 5. Min 1 kali min 5. Jadi, min 5-nya dari mana? Dari sini. Ini di sini. Nah, min 1-nya dari mana? Karena kita menukarnya sebanyak sekali. Ya. Makanya dia berubah tanda. Dari min 5 berubah jadi 5. Ya. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga menambah baris dengan kelipatan baris lain. Itu gimana? Ternyata dia preserve ya, atau mengawetkan, tidak merubah determinan. Jadi hanya OBE yang ketiga, OBE yang apa itu yang ketiga, yaitu menambah baris dengan kelipatan baris lain yang tidak merubah determinan. Determinannya sama. Ya. Ini juga bisa sih, nggak merubah, asalkan menukarnya sebanyak genap kali. Kalau mengalih skalar, jelas berubah. Ya. Kalau mengalihkan baris dengan skalar, determinannya jelas berubah. Tapi kalau menukar baris, bisa berubah, bisa enggak. Kapan berubah? Kalau menukarnya sebanyak ganjil kali, tidak berubah atau determinannya sama kalau menukarnya sebanyak genap kali. Nah, khusus untuk yang menambah baris dengan kelipatan baris lain, khusus untuk OBE yang menambah baris dengan kelipatan baris lain, determinannya tidak berubah. Ya. Coba misalkan apa? Misalkan saya punya, ya ini juga ya, 1, 2, 3, 1. Terus saya OBE R2 dikurangi 3 kali R1. Karena R2 yang di depan, berarti row 2 yang berubah, row 1 tetap. 1, 2, 3, min 3 R1 berarti 0. 1 min 3 row 2 itu 0. 3 kali min 3 kali 1, 0. 1 kali min 3 kali 2. 1 dikurangi 3 kali 2. Jadi 1 kurangi 6 ya. 1 kurangi 6 berarti min 5. Nah, ini determinannya 1 kali min 5. Min 5. Oh, sama dengan ini. Ya, padahal saya OBE-nya menambah baris dengan kelipatan baris lain, tapi determinannya tidak berubah. Sama ya. Nah, gitu. Ini apa manfaatnya? Manfaatnya adalah, mungkin kita langsung ke contoh. Nah, manfaatnya adalah, kenapa sih kok kita perlu meng-OBE? Karena ingat OBE itu kan selalu menghasilkan matriks segitiga bawah ya. Karena kan di bawahnya matriks segitiga atas, sorry. Meng-OBE, melakukan OBE itu selalu menghasilkan matriks segitiga atas ya. Kalau matriks segitiga atas, maka determinannya tinggal diagonal kali diagonal kali diagonal gitu kan. Jadi tujuan kita meng-OBE itu adalah sebenarnya supaya dia jadi matriks segitiga atas, sehingga determinannya tinggal kali diagonalnya. Nah, karena meng-OBE berarti hati-hati, ada yang berubah nanti determinannya. Nah, misalkan ini apa yang dilakukan? Ini menukar baris 1 dengan baris 2. Berarti 015 tukar baris 2, 3 minus 9 di baris 2 pindah ke baris 1. Karena menukar sebanyak 1 kali, determinannya berubah negatif. Ya. Terus ini kelipatan 3, 3, 3, 3, 3-nya keluar. Min tadi dari sini, min 3, ini tinggal 1, min 2, 3. Ini kan sama aja dengan mengali baris pertama dengan 3. Dari sini. Ya kan? Jadi 3-nya keluar.
Terus habis itu karena ini udah 1, mengenalkan ini adalah R3 dikurangi 2 kali R1. Ini kurangi 2 kali ini, 0. Ini kurangi 2 kali ini, 6 tambah 4, 10. Ini kurangi 2 kali ini, 1, min 6, min 5. Ya. Karena OBE dari sini ke sini adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain, maka determinannya tidak berubah. Ya. Oke, terus ini udah 1, berarti ini OBE-nya apa? Ini berarti R3 min 10R2. Ya. Ini min 10 ini, 0. Ini min 10 ini, 0. Ini min 10 ini. Min 10 ini, min 50, min 5, min 55. Ya. Nah, sebenarnya dari sini aja sudah selesai. Tinggal hasilnya adalah min 3 kali 1 kali 1 kali min 55. Ya, karena ini matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga, determinannya itu adalah perkalian diagonalnya. Jadi, determinannya adalah min 3 kali 1 kali 1 kali min 55. Hasilnya adalah 165. Nah, itu manfaatnya ya. Saya rasa hari ini cukup dulu segini. Atau terakhir, satu lagi ya. Matrik elementer besok kita bahas. Ini ya, kalau ada dua matrik, ada matrik yang proporsional baris atau proporsional kolom, maka determinannya sama dengan 0. Apa itu maksudnya proporsional baris, proporsional kolom? Proporsional baris itu adalah ada baris kelipatan dari baris lain, atau kalau proporsional kolom, ada kolom yang kelipatan dari kolom lain. Jadi kolomnya kelipatan dari kolom lain. Beda dengan mengalihkan baris dengan skalar K. Itu kan kelipatan juga kan, tapi kelipatan K, skalar. Bukan kelipatan dari baris lain. Ya. Contohnya ini, baris pertama atau baris kedua, ini kelipatan 2 dari baris pertama. Ya. Ini kali 2, ini kali 2, ini. Jadi ini pasti determinannya 0. Ini disebut proporsional baris. Coba ini. Nah, kolom kedua, ya, kolom kedua ini kelipatan min 2 dari baris pertama. Ini kali min 2 di sini. Ini kali min 2 di sini, ini kali min 2 di sini. Jadi kolom 2 kelipatan min 2 dari kolom 1. Berarti ini disebut proporsional kolom. Nah, berarti determinan ini pasti 0. Ya, yang ini apa? Ini ya. Baris 4 dengan baris 1. Baris 4 ini diperoleh dari kelipatan min 3 dari baris 1. Ya, ini kali min 3 ini kali min 3 ini, kali min 3 ini, kali min 3 ini. Ya. Berarti karena ada proporsional baris, maka determinannya sama dengan 0. Ya. Kira-kira gitu dulu hari ini. Kita akhiri, ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya. Seperti biasa. Pintar-pintar semua ya. Hati-hati nanti saat kuis dan ujian ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti silakan ditonton ulang kalau yang masih belum ngerti. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Pak. Pak.